Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mita Yuniar dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai coping strategi untuk mahasiswa agar tetap tenang di tengah tugas dan tuntutan. Seperti yang kita tahu, mahasiswa tidak hanya dipenuhi dengan kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas saja, tetapi banyak tanggung jawab dan tuntutan lainnya. Mulai dari tugas kuliah menumpuk, ikutan organisasi, hingga beberapa dari kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak jarang menyebabkan tekanan akademik, kelelahan mental, hingga gangguan fisik seperti sulit tidur atau hilangnya motivasi belajar. Menurut Volkmann dan Lazarus, coping adalah suatu proses di mana individu mencoba mengelola jarak antara tuntutan-tuntutan, baik dari diri sendiri maupun lingkungan, dengan sumber daya yang dimilikinya dalam menghadapi situasi penuh tekanan. Jadi, coping strategi adalah upaya atau strategi yang kita lakukan untuk bertahan dan tetap tenang di tengah tekanan tersebut. Problem fokus coping ini berfokus pada penyelesaian masalah. Contohnya, seperti merencanakan langkah-langkah konkret atau mengatasi tugas yang menumpuk, mencari informasi atau bantuan yang relevan, serta menghadapi masalah secara langsung. Strategi ini efektif untuk digunakan ketika kita masih punya kontrol atas situasi. Sementara itu, emotion focus coping ini lebih ditujukan untuk mengelola emosi yang muncul akibat stres. Strategi ini mencakup pengendalian diri, menjaga jarak dari masalah untuk sementara waktu, mencari dukungan emosional dari teman atau keluarga, hingga mencoba melihat situasi dari sudut pandang yang lebih positif. Strategi ini biasanya digunakan ketika masalah berada di luar kendali kita. Nah, selain jenis coping, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi stres. Di antaranya adalah penilaian kognitif terhadap situasi, ketersediaan sumber daya, pengalaman masa lalu, tingkat kontrol yang dirasakan terhadap situasi, dan tentunya dukungan sosial. Jadi saya pribadi pun pernah mengalami masa yang sangat menantang, yaitu di semester 5, di mana tugas itu sangat banyak, sangat padat, belum lagi praktikum, dan bahkan saya juga sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi, sehingga itu sangat melelahkan dan tidak ada waktu jeda. Dalam kondisi tersebut, saya mulai merasa kehilangan fokus dan semangat belajar. Namun, dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya belajar untuk mengatur waktu, mencari dukungan dari teman-teman terdekat, dan memberi waktu untuk diri sendiri agar tetap tenang secara emosional. Di sini saya juga punya tips and tricks coping strategi yang disarankan oleh Lazarus dan Volkmann. Antara lain itu, kita harus bisa mengidentifikasi sumber stres secara jelas, memilih strategi coping yang sesuai dengan situasi, dan melakukan evaluasi ulang secara kognitif, memanfaatkan dukungan sosial, menjaga keseimbangan antara coping aktif dan pasif, serta tidak lupa merawat kesehatan fisik dan mental. Penelitian yang dilakukan oleh Solihah dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa problem fokus coping memiliki hubungan negatif dengan stres akademik, yang artinya semakin tinggi kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah, semakin rendah pula tingkat stres akademik yang kita alami. Selanjutnya juga ada penelitian oleh Alhamra dan Widiasih pada tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi coping berpengaruh terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pada mahasiswa yang bekerja. Problem fokus coping ini menyumbang pengaruh sebesar 9,5%, sedangkan emotion fokus coping sebesar 6,5%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa coping strategi yang sangat penting untuk membantu kita bertahan dan tetap sehat secara mental selama menjalani kehidupan perkuliahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam mengelola stres dengan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.